Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pada hari ini kelompok 3 dari 7 BPDST Universitas Pendidikan Indonesia akan menjelaskan tentang model connected yang akan disampaikan oleh rekan saya. Begitu, selamat menyaksikan. Model connected itu sendiri artinya keterhubungan, merupakan model pembelajaran terpadu yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, bahkan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Apa saja yang bisa dihubungkan? Yang pertama ada word, ada topik, konsep, ide, dan skill. Pengertian model connected menurut para ahli. Menurut Forgati dalam Prabowo tahun 2000 mengemukakan bahwa model connected merupakan model integrasi interbidang studi. Lalu selanjutnya ada menurut Hardy Subroto tahun 2000, tipe connected adalah pembelajaran yang mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya. Lalu selanjutnya ada menurut Forgati tahun 1991, dalam model ini sebagian besar bidang ilmu tetap terpisah, namun model ini berfokus pada pembuatan keterkaitan yang jelas atau nyata dalam setiap mata pelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat model connected. Yang pertama yaitu mengkaitkan ide-ide dalam satu bidang studi. Manfaat yang kedua yaitu siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadilah proses internalisasi. Maksudnya adalah siswa dapat mengembangkan lebih lanjut dari sebuah konsep sehingga mampu meningkatkan pengembangan diri pada siswa. Dan yang terakhir adalah menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji, mengkonseptualisasikan, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam pemecahan masalah. Menurut Joni Dimyati tahun 2016 halaman 109, model connected memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni kelebihan yang pertama, dan mengaitkan ide-ide dalam satu mata tema pembelajaran, siswa memiliki gambaran besar seperti halnya suatu tema yang terfokus pada satu aspek. Lalu yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internalisasi. Lalu yang terakhir, ada mengaitkan ide-ide dalam satu tema pembelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur dan memudahkan transfer atau pemindahan ide terhadap pemecahan masalah. Inilah, baik, tadi kelebihan sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan materi mengenai kekurangan. Nah, kekurangannya itu ada 3 poin. Yang pertama, berbagai tema pembelajaran dalam model ini tetap terpisah dan tampak tidak terkait, meskipun hubungan dibuat eksplisit antara tema-tema. Lalu poin kedua, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama, sehingga isi pembelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide materi bahan ajar. Lalu pada poin terakhir, yaitu ada usaha yang terkonsentrasi untuk mengintegrasikan ide dalam suatu tema pembelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan tema lain. Penggunaan penerapan model connected. Model ini digunakan sebagai permulaan model kurikulum terpadu. Guru merasa percaya diri mencari keterhubungan dalam pembelajaran mereka. Mereka menjadi mau dalam mendapatkan hubungan dari ide-ide yang menyeberang. Pembuatan keterhubungan juga diselesaikan secara gabungan dalam pertemuan guru. Dalam hal ini, kegiatan kelompok guru yang disebut sebagai KKG yang terjadi lebih familiar.
Guru dapat memulai model ini sebelum memasuki keterpaduan yang lebih kompleks. Guru dapat membantu siswa membuat hubungan, mengajukan pertanyaan yang membentang ide-ide, di mana siswa akan lebih menjadi kreatif dalam mengembangkan ide dari pembelajaran lain. Model terhubung berguna sebagai langkah awal menuju kurikulum yang terpadu. Guru merasa yakin dan percaya diri melakukan pembelajaran yang akan mereka ajarkan yang sesuai dengan konsep-konsep, tema ke tema yang saling berkaitan dan saling mengikuti sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penerapan model connected. Nah, pada dasarnya langkah-langkah pembelajaran terpadu model keterhubungan yaitu model connected mengikuti tahap-tahap pembelajaran yang sudah biasa, yaitu ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, di dalam tahap perencanaan yang pertama menentukan tujuan pembelajaran secara umum. Yang kedua ada menentukan tujuan pembelajaran secara khusus. Nah, di dalam tahap perencanaan juga ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang guru. Yang pertama ada menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. Yang kedua menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa. Yang ketiga ada menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan oleh siswa. Yang keempat ada menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan pada saat kegiatan berlangsung. Yang kelima ada menyampaikan pertanyaan kunci. Nah, selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan adalah tahap di mana kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang pertama ada pengelolaan kelas. Nah, di dalam pengelolaan kelas biasanya guru dapat membagi kelas ke dalam beberapa kelompok kayak gitu, sesuai dengan tema yang akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada kegiatan proses. Yang ketiga dalam tahap pelaksanaan ada kegiatan pencatatan data. Yang keempat ada diskusi secara klasikal atau diskusi secara bersama-sama keseluruhan di dalam kelas. Nah, yang terakhir ada tahap evaluasi. Nah, setelah kegiatan pembelajaran berlangsung telah selesai, maka ada evaluasi. Nah, evaluasi juga dibagi menjadi dua. Ada evaluasi proses, ada evaluasi produk. Nah, yang pertama dulu ada evaluasi proses, berupa ketepatan hasil pengamatan. Yang kedua ada ketepatan dalam menyusun alat dan bahan. Apakah alat dan bahan tadi yang digunakan tepat sesuai dengan tema atau pembelajaran yang dilaksanakan gitu ya. Nah, yang ketiga ada ketepatan siswa saat menganalisis data. Kemudian di dalam evaluasi yang kedua pembagiannya ada evaluasi produk. Nah, di dalam evaluasi produk, penguasaan siswa terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Begitu. Kemudian ada evaluasi psikomotor, kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat dan bahan. Terima kasih. Implementasi pembelajaran terpadu model connected dikembangkan dalam bahasa dan sastra Indonesia. Itu contohnya dalam sastra dan bahasa Indonesia. Contohnya seperti di sini ada RPP pembelajaran 4 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 waktu 2 kali 35 menit tema pendidikan. Nah, dalam standar kompetensinya di sana ada mendengarkan pembacaan pantun. Nah, tujuannya itu agar anak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dengan cara mendengarkan pantun bahasa Indonesia. Keterpaduannya bahasa Indonesia dengan sastra Indonesia, di mana bahasa Indonesianya yaitu pantun itu sendiri, di mana pantun adalah apresiasi karya seni dari orang lain, seperti itu. Jadi connected itu contohnya seperti bahasa Indonesia dengan sastra Indonesia disatukan, seperti itu.
Alhamdulillah presentasi pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh rekan saya dari kelompok 3 bisa dimanfaatkan dan bisa diamalkan juga untuk kegiatan pembelajaran di kemudian hari. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.